Kadang ibu kau ada cetupak, nyo lalok saya pak. Ya tu. Apa-apa kau kalau ada hak-haknya lom panu di ibu-ibu nyo nak melalok atau lo tu. Tak pak? Tu Kalau ada haknya lom panu tak kena melalok matanya lo tu. Dan jo kesal ke ibu sampai pagi tu. Tu kerja lalok je ibu macam malam-malam tu. Cari mengku apa tu lu kalau lalok. Kalau senyumnya pak, alah lalok dah le. Tapi kau mengambuk, aduh hak apa lah ya banyak lah caknya lalok. Ini perlu ibu kasih tahu keadaan perempuan ibu ni yang akan menikah tu. Ya. Tolong keceng-kecengnya besok kau kau menikah, kau rumah tangga, besok jangan lalok-lalok malam ya. Kau kalau lalok minta izin ke udah ya. Kau dak ada orang menyampaikan dari ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita dulu. Yang dulu saya diundang sebelum Ramadan, kita bahas surat An-Nisa ayat 43. Ada beberapa ketentuan baik soal ibadah, muamalah dan akhlak dalam ayat ini, dan kita baru sampai pada kalimat hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat ketika sedang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Nah, sampai di situ sudah saya jelaskan apa maksud ya, jangan salat dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Kita lanjutkan ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan jangan pula kamu mendekati salat, maksud jangan salat dan tempat salat. Maksud tempat salat itu ya masjid atau musalla. Ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali kalau terpaksa lewat atau masuk masjid, seperti orang yang melewati jalan sampai kamu mandi. Itu ketetapan kedua. Jadi kata Allah, kita dilarang, haram hukumnya salat kalau dalam keadaan junub. Junub itu bisa karena mohon maaf berhubungan suami istri, apakah keluar sperma atau tidak, yang penting sudah berhubungan. Atau karena keluar sperma bagi laki-laki berhubungan atau tidak, yang penting sperma keluar, junub. Atau ibu-ibu haid, nifas, junub. Dalam masa seperti itu ada beberapa larangan Allah. Satu, dilarang salat. Jadi kalau sedang junub, haram hukumnya salat, tak boleh. Kalau kadang-kadang bisa jadi takana sedang salat pak, sedang salat takana lun mandi leh, jangan lanjutkan, berhenti. Bahkan ada sebuah ketentuan bapak dalam fikih, misalnya begini, dia jadi imam, ya, lupa dia mandi ibu, ya, jadi imamnya. Saya bisa jadi imam, lupa saya mandi tadi pagi. Lah sudah subuh, orang lebih pulang pak. Maka saya imbau semua orang itu kembali untuk mengulang salat mereka. Begitu masalah junub nih pak. Jadi kalau imam ko alun mandi lah, ini lah jadi imam, orang lah sudah semayang, nyari demik balik, pak ibu ulang semayang balik, ambo tadi junub. Begitu. Begitu aturnya. Mana tahu kan imam ko lupa yang mandi lah pak ibu. Dia tak kage-kage kan, baik ke masjid lah jadi imam, orang lah sudah sembahyang. Kalau salat masih berlangsung, lalu salat itu, maka bubar, ulang lagi salatnya. Karena imamnya junub, tak boleh ikut. Ya, walaupun tu sebagian mazhab membolehkan jamaah melanjutkan salat sendiri-sendiri. Imam saja yang keluar dan mandi.
Tapi dalam mazhab lain disebutkan salat jamaah pun menjadi batal, saya mau ulang. Jadi kalau misalnya lah sudah assalamualaikum Pak Ibu, takana junub ya tamu dah jamaah tu balik. Cari cik-ciknya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya tadi lupa mandi, ulang lagi salatnya gitu. Ulang lagi salatnya. Gitu Pak. Jadi orang junub tu haram salat tu. Haram. Termasuk juga haram ke tempat salat. Tempat salat apa? Masjid. Musala. Itu kenapa ibu sedang junub, saya sedang haid, ya, tidak boleh masuk masjid. Tak boleh. Ini area suci. Ya, tidak boleh masuk ke sini kecuali yang suci. Memang ada pendapat yang membolehkan perempuan itu masuk masjid dalam keadaan haid dengan dalih dulu kenapa perempuan dilarang masuk masjid kalau dalam keadaan haid, karena khawatir masjid kotor. Karena dulu tidak ada pembalut, tidak ada pengaman. Nah, ketika pengaman sudah ada, maka dibolehkan. Bagi saya Bapak Ibu, bukan soal ada tidaknya pembalut atau pengaman. Ibu yang haid itu sedang bernajis. Ustaz, dalam paru akan banyak lo najis Ustaz. Tapi di dalam, kalau darah sudah keluar, kalau najis semua badan kita ini bernajis Bapak Ibu. Tapi di dalam yang sudah keluar dari rongga, tak bisa. Ibu bernajis namanya. Yang membuat ibu terhalang masuk masjid itu karena ibu sedang dalam keadaan tidak suci namanya. Ibu najis dalam tanda kutip. Ya. Karena itu dilarang ke tempat suci. Maka saya sarankan ibu-ibu kalau dalam keadaan haid, jangan masuk masjid. Kalau ada nanti pengajian, ibu di luar sajalah. Ya, tidak usah masuk. Karena memang dilarang begitu. Ya, walaupun ada pendapat yang minoritas membolehkan ibu dalam keadaan haid itu masuk masjid. Tapi saya supaya lebih aman, selamat ibu di luar saja. Saya sering katakan ke pengurus atau panitia kalau pesantren Ramadan, ibu kadang-kadang abai ibu, ada anak SMA itu kan lebih haidnya tuh. Hanya dia takui kan ibu masuk ke masjidnya ibu mendengar materi. Tolong ibu gurunya diingatkan, yang sudah haid, yang sedang haid, jangan ke masjid ya, kita ambil kelas di luar sendiri khusus salatnya yang bagi haid. Begitu harusnya Bapak Ibu. Karena masjid ini tidak boleh dimasuki kecuali yang suci. Tuh. Kalau terpaksa masuk masjid, misalnya ibu tadi tidak haid, ibu duduk di masjid dengar ceramah. Lalu ibu lah pulang, lapa ibu ke kantu, ibu haid ibu. Tahu HP ibu tinggal di masjid. Caranya ibu seperti menyeberang jalan. Coba ibu menyeberang jalan gadang, kancang kan, itu masuk kamari. Dia mau total lah siku. Tak boleh. Ya. Illa abiri sabilin, seperti orang yang menyeberang jalan. Ibu masuk ke masjid ku bagage pailai. Jadi tagak lo siku mota. Begitu kata Allah. Karena ibu sedang dalam status najis ketika itu. Tak boleh ke sini, ke tempat yang suci ini. Nah, termasuk yang dilarang itu ibu tawaf. Tak boleh. Jadi kalau sedang tahu ibu haji, ya sudahlah. Berarti tadi ibu haji itu saja tu. Itu makanya orang jamaah haji yang haid itu diagi ubek penunda haid. Kalau sempatnya haid, tak bisa tawaf ibu. Tawaf rukun haji. Ya kata? Makanya itu darurat itu. Boleh ditunda haid. Ya, yang tak ada darurat tak boleh tunda haid. Karena begitu dilarang tawaf yang haid. Termasuk memegang nih mushaf. Ibu yang haid jangan, termasuk yang junub, laki-laki yang junub Pak kita. Misalnya kalau habis berhubungan, tak boleh pegang ini Pak. Memegangnya tak boleh. Karena kata Allah di surah Al-Waqi'ah, ya surah Al-Waqi'ah ayat 79 ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali yang suci. Ibu baca Quran boleh. Kalau baca boleh. Tapi baca saja yang ada di memori kita. Atau ibu kalaupun baca tanpa memegang. Boleh. Tanpa megang ya pakai aja tongkat dari jauh. Atau stick kan. Dulu kan ada tuh Pak bulu landak. Nah, bisa. Kalau memegangnya tak boleh nih tangan kita ini. Ini najis, tak boleh. Kalau dengan HP boleh. Jadi ibu kalau yang haid kalau ingin baca Quran pakai HP. Karena di HP ini ada memori namanya ya. Program ya. Program ini bukan mushaf. Mushaf itu lembaran nih. Ini lembaran-lembar ini namanya mushaf. Ini suci nih Bu. Makanya ini tidak boleh bawa kamar mandi ini Bu. Ini tidak boleh bawa kamar mandi ini Bu. Taruh di luar. Kalau HP Bu boleh tidak bawa kamar mandi?
Boleh, karena HP. Ada Quran Ustaz, itu namanya program bukan mushaf. Memori. Sama kapalu ambo kau ada Quran ibu, walaupun tidak banyak. Ambo kalau masuk kamar mandi tidak mau tinggal kapalu ambo di luar lah ibu. Oh, bawa masuk. Ya, walaupun Quran ada siko, ya, kita. HP begitu juga. Tapi membacanya tidak boleh dalam kamar mandi itu. Itu maka saya sarankan ibu bapak yang ringtone-nya itu tilawah atau murattal, ganti. Tidak usah. Kenapa? Kok murattal di kamar mandi ibu bapak? Badari yang HP ibu, wadduha wal laili iza saja. Mabu serang buang air. Maka ringtone HP itu tidak usah murattal. Ya, yang biasa sajalah. Atau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamar mandi itu tidak boleh nama Allah dikumandangkan di kamar mandi itu. Ya, jadi memegang mushaf itu tidak boleh. Ibu yang sedang haid, kita yang sedang junub tak boleh, kecuali tidak bersentuhan langsung. Misalnya ibu pakai kain, boleh. Tangan pakai sarung tangan, boleh. Ya. Atau ibu misalnya gini kan, bisa jadi ibu nampak Quran terletak di bawah, awak sedang junub, pakai sarung tangan, pakai kain, pegang dengan kain itu kaidahnya begitu aturannya. Jadi bapak ibu yang sedang junub tidak boleh ya megang Quran, tidak boleh salat, tidak boleh tawaf, tidak boleh di dalam masjid. Itu ketetapannya. Sampai kapan dia boleh? Sampai mandi. Tasilu, mandi. Mandinya ini hebat bahasa Allah bapak ibu. Mandi itu bahasa Arabnya tasilu, ghasala, itu mandi itu. Tapi oleh Allah bukan tasilu, tasilu. Ditambah lagi hurufnya 2. Dari ghasala menjadi irtasala. Jadi mandi junub ini bapak ibu bukan mandi biasa, mandi ekstra. Maka hurufnya ditambah 2 lagi itu. Ini mandi yang tidak normal dalam tanda kutip. Ini mandi yang luar biasa. Karena dampak mandi ini haram nanti ibu beribadah kalau tidak sah mandi ibu. Karena itu mandi junub itu bapak ibu tidak boleh satu bagian tubuh pun yang tidak kena air. Tuh makok mandi junub tu ibu ada aturannya. Wuduk dulu, ya toh. Basuh tangan ni dulu. Sebab tangan ibu kalau alun dibasuh ibu campurannya KMB itu apa? Ya gayung ibu masuk jah tangan ibu. Tak bisa ibu pakai air itu. Tu makanya ibu sebelum mandi junub tu ambil jo gayung lu tu siram tangan ibu dulu. Lah basah tangan ibu, baru kanai ke dalam dah aleh, yang suci yang kau kuah. Tu begitu kaidahnya mandi junub tu ibu. Mandi junub punya aturan. Ibu, mohon maaf nih. Ibu kan kadang-kadang sudah la steady ibu kok. La pakai make up, la rancak ya, la pakai lipstick. Dia apa kok junub lo balik. Kemana tahu kan ibu, kan lah sudah make up ke berubah bantu ibu kok. Biasa bon bawang tu nya, daster cabai sih kalau tanggung rancak ni ibu sudah pakai make up kok. Oh, junub lah balik. Lalu ibu mandi, ibu dah pakai kantor dah gage-gage kok, malah pasang lipstick tu ibu mandi. Tak sah mandi junub ibu tu. Kenapa? Bibir ini bagian tubuh luar yang wajib kena air. Ibu kalau junub mau mandi junub, lipstick ibu tu buka dulu. Karena lipstick ibu tu waterproof tu, anti air tu. Make up ibu tu buka. Kenapa? Make up tu dia punya pondasi tu. Pondasi tu waterproof itu. Ya nak. Itu. Bapak tahu Ustaz? Ya tahu lah mau rumah itu. Jadi ibu kalau mau mandi junub atau mau wudu termasuk juga tu ibu. Maka make up ibu buka. Pakai kapas, pakai cairan tu buka. Lipstick ibu buka. Kalau tidak mandi junub ibu tidak sah, dampaknya apa? Haram ibu salat nanti.
Bukan hanya tidak sah salat ibu, haram berdosa ibu salat itu dalam keadaan junub. Tidak bisa ibu mandi wudhu. Tidak bisa. Bukan. Ya. Rambut sampai ke akar-akarnya harus basah. Tidak bisa mandi kabau saja ibu. Tidak bisa lah. Ya. Bahkan dalam kaedahnya ibu adalah hadis sahih itu. La taghtasilu fil ma'id daim wa anta junuban. Tidak sah mandi junub di air yang tidak mengalir. Sah. Ibu kalau nginap di hotel tertentu kan ada bak lalok nak, yang ada kubangan kabau tu ah. Dulu kan kabau lalok itu nak mandi, ya kan? Pakai kubangan nama rumah dulu. Kini orang kayu pakai kubangan pak. Itu, itu. Apa namanya pak? Itu. Apa nama pak? Biar aku tahu lah. Ya. Bapak ibu kan mandi itu, ya tak? Tak sah itu mandi itu ibu. Harus mandi diulang lagi itu dengan air yang mengalir dari shower atau pakai gayung. Karena di air mengalir tu tak boleh ibu mandi junub, tak sah mandi junubnya itu di air yang tak mengalir. Maka mandi junub yang paling rancak tu di kampung di pincuran. Pincuran tu, potong ngomong gitu. Atau di batang air kadang tu membandam saja setengah mini, apa ini? Karena ini mandi serius, mandi besar namanya. Karena itu habis mandi besar ibu tidak perlu berwuduk lagi, langsung salat. Itu hebatnya mandi junub nih. Orang kalau mandi junubnya sudah beres, dia tidak perlu lagi berwuduk habis mandi itu. Maka itu Ustaz, wuduk itu menghilangkan hadas kecil. Mandi junub hadas besar. Yang kadang sehilang apalagi yang ketek. Itu tuh logikanya. Karena itu yang mandi junub tidak usah wuduk lagi itu, langsung saja salat habis mandi junub itu. Ustaz tadi waktu kan mandi, mohon maaf megang kemaluan. Tidak apa-apa, kan ada hadis Nabi. Ya Nabi bertanya ya Rasulullah, Nabi ditanya ya Rasulullah, saya dalam salat megang kemaluan. Apakah batal wuduk saya, salat saya? Tidak. Kenapa? Innahu bid'atun minka. Karena kemaluanmu sama saja dengan telingamu, dengan hidungmu, bagian tubuhmu. Jadi kalau megang kemaluan tidak batal wuduknya. Tidak. Cuma ada lagi hadis lain. Kata Nabi, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, ulang wuduknya, kata Nabi. Ada dua hadis ni ibu. Satu kali Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ambo megang kemaluan dalam salat, batal enggak? Enggak. Lanjut. Enggak bagian tubuhmu. Tapi di hadis lain, siapa yang megang kemaluannya, batal. Bakal beda hukumnya ibu. Kasus cieknya mah. Kasusnya megang kemaluan dalam keadaan berwuduk, yang satu tidak batal, yang satu batal. Bakal bisa betul ketentuannya, karena orang yang menghadap Nabi ini beda. Yang pertama, yang tidak batal tadi, orang gaib. Jadi kalau orang gaib megang tak. Nomor dua kok, anak muda batal. Gitu. Jadi memegang itu yang membuat batal itu efeknya. Kalau orang gaib tidak masalah dinyoleh. Tak ada batal. Kalau yang muda batal. Karena akan muncul syahwat. Jadi syahwat itu membuat wuduk kita menjadi batal ketika menyentuhnya. Tapi ini kemaluan sendiri. Kalau punya orang batal pak. Itu. Ya. Lalu ya, mandi junub ini Bapak Ibu, ini ibu-ibu Bapak nih perlu kasih tahu ke anak-anak kita nih. Karena di sekolah tidak ada pelajaran ini, Bu. Percaya oleh kamu. Ya, di sekolah tidak ada pelajaran ini. Pak Kua pun tidak akan menyampaikan ini. Tidak ada waktu Pak Kua menyampaikan ini. Yang mendengar ceramah pun jarang anak muda-muda kau lapuk-lapuk sebanyaknya. Maka tugas Bapak Ibu menyampaikan tu. Ya. Bila Bapak Ibu mandi junub di satu ember, maka ember itu tidak boleh lagi sisanya dipakai oleh yang berikutnya. Bak. Ibu lah mandi di situ. Maka bapak mandi pula junub, mandi pula di baknya itu, memakai air sisa ibu, tidak boleh. Itu kata Nabi. Kecuali kalau memang baknya cuma airnya segitu, mandi berdua langsung. Berdua boleh. Di solusinya begitu.
Nabi dengan Aisyah begitu. Kalau airnya cuma satu ember, maka ibu apa mandi saya berdua. Mandi berdua tu dah bahala Pak. Encaklah. Gosok-gosok. Ya. Nabi itu dengan istri dia sering mandi berdua tu ibu. Iya. Bahkan Nabi itu kalau makan begitu dengan istrinya. Kata Nabi, "Iza akala ahadukum falayam sayadahu qabla ayul akah." Kalau kamu makan jangan cuci tangan sebelum dijilat atau dijilatkan orang. Kenapa begitu? Karena Nabi dengan Aisyah itu ceritanya kalau makan kadang tangan Aisyah itu dijilat Nabi itu. Nabi yang jilatkan tangan Aisyah. Pandai ibu suami begitu di rumah? Oh, enggak. Cubalah. Sunnah tu ibu. Romantis itu. Gitu. Tapi jangan saran ambo dah kayak cucu yang laba cucu jangan. Aku dah kan? Ibu tiap sudah makan, Pak. Sunnah. Nampak dia anak, nampak dia cucu. Oh, ni kan perangai macam nak kelamu. Tapi begitu Nabi romantis sampai mandi pun Nabi berdua. Karena bapak ibu dulu kan tak mau diawak kini air payak murahnya di saat di Makkah tu ibu. Di Madinah tu tak mudah air sama di Indonesia kalau bapak ibu. Air tu bangkui bapak ibu, bangkui jembe, aja tu mandi tu. Maka kalau sembenya tak boleh mandi gantian, mandinya bersama. Sisa tu tak boleh pakai yang kedua. Kecuali airnya mengalir. Misalnya bak ibu hidupkan keran. Keran hidup, air diambil dengan gayung, itu boleh. Kerana dianggap mengalir itu. Mengalir tak mesti jatuh. Tidak ibu ambil juga gayung mengalir tu, itu namanya dianggap air mengalir. Yang tak boleh, sisa orang. Itu bukan sisa namanya tu. Ditambah, dialirkan. Jadi ibu kalau mandi junub nanti, misalnya bak ibu, bak yang permanen itu, maka tolong ibu hidupkan kerannya. Aturannya begitu ya. Tolong ibu hidupkan keran atau bapak hidupkan keran kalau mandinya mandi junub. Aturannya begitu. Kalau tidak mandi saja berdua. Ya, pakai air yang sama. Tidak apa-apa. Bapak ibu kalau misalnya bapak-bapak habis mencat, kan kalau mencat itu, kan kadang cat tu misalnya cat tembok kan waterproof itu. Atau cat minyak bisa jadi. Nempel di tangan bapak ibu, di jari. Tak boleh mandi junub itu. Harus dihilangkan cat yang menempel di badannya dulu. Kalau tak sah mandi junubnya, haram dia beribadah. Tak? Begitu aturan agama ni Bapak Ibu ya. Ini hal-hal yang begini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu menyampaikannya ke anak cucu kita. Ya. Sebab di materi sekolah tidak ada. Soal mandi junub ni mandi yang paling serius. Apalagi anak-anak kita yang sudah haid, itu perlu ibu kita tahu tuh. Ya. Atau anak-anak yang kami mimpi basah, sampai itu tanya oleh, Allah mimpi basah. Kalau alun, ya jangan gitu. Kalau mimpi basah besok, bangun tidur kita, basah celana kita, tapi tidak pipis ya, begini cara mandinya. Begitu Bapak Ibu. Memang kita yang mengajar, siapa lagi yang mengajarkan? Tidak kita. Di sekolah tidak ada materi ini. Di sekolah aku disuruh saya apa-apa pengetahuan saja Bapak Ibu. Yang modeko, ibu bapak tanggung jawab. Kalau dia sudah mimpi basah, bapak ibu dia salat, haram dia beribadah. Kalau tidak salat dia berdosa juga. Salat berdosa juga. Coba. Kalau mandi junubnya tidak beres, maka aturan-aturan ini perlu diberitahukan. Ya. Apalagi yang mau berumah tangga. Tuh satu, ketentuan kedua ya. Kalau kamu junub, tak boleh salat, tak boleh mendekati tempat salat, termasuk pegang Quran, termasuk tawaf, ya sampai kamu mandi. Nah, termasuk juga mohon maaf nih Ibu, yang haid, Ibu kalau haid itu perintah Allah, bila dia sudah bersuci maka datangilah dia. Itu begitu kata Allah ya di surah Al-Baqarah itu ayat 222, 223 itu. Jadi ibu-ibu yang haid mohon maaf mandi dulu, baru bergaul. Jadi kalau ibu mohon maaf deh kalau kering darahnya sore itu mandi sesore-sore itu juga. Jangan tunggu lo besok pagi saya lepak enggak bisa lah ibu. Ya tuh. Kalau mau labu mu 50-an kate mungkin bisa. Oh dia mau deko ke ibu. Enggak bisa lah ibu. Dia ambo enggak bisa lah. Itu harus paham ibu tuh. Ibu kan kadang-kadang mandi junub langsung tuh.
Kata, tunggulah pagi besok lah. Kalau lah kering, ibu langsung mandi semalam-malam tu juga. Kalau lah menjelang Isya, mandi lah. Begitu aturannya. Jangan sampai ibu lalu, ibu lah tahu lah berhenti darah ibu. Ibu lunjuk mandi lah. Ya. Ibu sebenarnya kalau ibu lun mandi itu kan, ibu lah wajib salat tu. Ya nak? Kalau kering darah ibu wajib salat ibu itu. Rasul ibu nak salat itu mah. Makanya mandi ibu semalam sore-sore itu kalau keringnya maghrib itu masih ada Isya tu. Jangan tunggu dulu subuh mandi. Isya bah. Bukan hanya soal dengan kami. Gitu. Apalagi ibu yang haidnya sampai 5-6 hari kan. Ibu tunda dulu sampai besok pagi ibu mandinya. Ya tak? Membunuh kami ibu nama tu. Iya. Iya, begitu aturannya. Apalagi kalau sempat apaklah jengkelnya ke ibu. Ya kan? Itu tak ada lah tu. Mati ibu neraka langsung rumah. Iya tu. Yang begitu kata Nabi. Kalau ada perempuan tidur di malam hari suaminya jengkel, kenyanya lalu je. Apa kata Nabi? Dilaknat malaikat sampai pagi itu perempuan tu. Mati neraka langsung tu. Maka ibu kok kalau lalu tu ya kan ngecek ke kami lu lalu tu. Lalu je. Jangan lalu je bu malam tu. Ya kan. Ya inyo lu lalu le Ustaz. Awak tak kantuk Ustaz. Bang kok mengecek. Pak, dan kalau lalu dah ya. Ha? Kalau nak jalan lalu je bu dah boleh lalu. Terus dilaknat malaikat dia buat mereka. Ya kalau lalu je kan kadang-kadang apa tu kan kemudian lalu tu nyok nonton bagai itu. Ya wajib ibu mengecek tu mah. Pak, anda lalu dah ya. Lokey tu je. Sip je kalau sip lalu lah. Dah lalu je ibu. Kadang ibu kau ada cetu pak nyo lalu saya pak. Ya tu. Apa-apa kau kalau tu hak-haknya belum panu di ibu nyo nak melalu betul tu. Tak pak? Ha, tu ah. Kalau ada haknya lumpanu lah, tak kena mulalu matanya tu. Dan juga kesal ke ibu sampai pagi tu. Tu kerja lalu je ibu macam malam-malam tu. Cari mengku apa tu lu kalau lalu. Kalau senyumnya apa, alah lalu dah le. Tapi kau mengambuk, nak ada hak apa lah ya banyak lah caknya lalu lalu. Ini perlu ibu kasih tahu keadaan perempuan ibu ni yang akan menikah tu. Ya. Tolong keceng-keceng besok kau kawan nikah, kau rumah tangga, besok jangan lalu-lalu malam ya. Kau kalau lalu minta izin ke udah ya. Ikut tak ada orang menyampaikan dari ibu. Itu awak nyampainya. Dampaknya nanti dilaknat malaikat ibu dah gara-gara lah. Sampai pagi malaikat melaknat ibu, mati neraka langsung tu. Nah, mulai malam beko ibu minta lalu-lalu aja lah. Aturannya begitu, ya. Iya. Kadang ibu macam tu pak, kadang dia latih aja pak, dan panik dah mah, lalu langsung pak, ya kan? Kalau lalu apa lalu ibu leleyo tu mah, ya tu. Inyo kok dapet apa lalu dulu, baru ibu, jangan ibu lalu dulu. Itu kenapa ada pameo. Kalau bapak-bapak itu bekerjanya dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Kalau ibu bekerjanya dari sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami. Kalau ibu boleh lalu, tak terbenam matahari lah. Tak terbenam mata suami ibu, lalu ibu leh. Gitu aturannya agama. Ibu kau tangka-tangka, cuba lah belum sampai kini kau. Kalau ada ibu lalu dah minta izin belum bersabui. Besok kalau sidang ibu suami ibu di akhirat besok tambah kau di bawah satu kan ustaz pada sabut-sabut lo dah mungkin kecian je di musalah masjid Assalam luar di PU puah ibu tapi nak tangka je apa aja tu. Nah gitu ibu ya. Nah sampai jam berapa kau pak? Jam tak do lo kau. Tengah jam lah. Okey. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu atau lanjut? Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Tak ya? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba.
Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat yang rendah, maksudnya habis buang air nih, kecil atau besar, atau menyentuh perempuan tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nah, ini ketentuan tayamum. Kapan boleh kita tayamum? Artinya mengganti wudhu atau mandi dengan bertayamum. Satu, kalau bapak ibu sakit. Di bapak ibu yang sakit, jangan berwudhu juga. Tayamum. Misalnya ibu luko, itu udah pakai parban. Ada juga orang pakai parban, dia basuh mukonya, dia basuh tangannya, tiba siku juga ikut-ikut. Tidak begitu. Ibu kalau luko tayamum. Tayamum. Yang sakit, yang di rumah sakit, jangan berwudu aja, tayamum. Apapun penyakitnya, bapak ibu tayamum saja. Itu keringanan, rukhsah. Ya. Nah, cuman tayamum ini ada ketentuannya. Satu ibadah, satu tayamum. Tak bisa satu ibadah, satu tayamum itu sekian ibadah, tak boleh. Ibu sudah tayamum, kau salat sunat, tayamum balik. Begitu assalamualaikum, nyabi tayamum tu mah. Ya. Kalau wuduk nak, ibu wuduk pagi tadi, boleh untuk zuhur, boleh untuk maghrib eko, boleh untuk minggu cik lailo. Kau ledak kantui-kantui, ya, ledak lalu, bisa. Seminggu tak wuduk tadi pagi saya. Tayamum dah, satu tayamum, satu ibadah. Jadi yang sakit itu di rumah sakit, bapak ibu nanti tayamum saja. Tidak usah wuduk. Apapun penyakitnya, tayamum. Tayamum. Tak ada batasan penyakitnya. Tayamum tu boleh, ya, asalkan dia disebut sakit. Kadang-kadang ada orang di rumah sakit, payah ke kamar mandi, pergi wuduk. Menyesu badan nama tu mah. Orang sakit itu tayamum semuanya. Itu perintah Allah begitu. Atau kamu musafir, berjalan. Nah, kalau musafir ada ketentuan, kalau nak ketemu air, lah dicari air kan kamari, tak ada loh. Maka waktu lampi habis ke, tayamum boleh. Tapi ada ketentuan ketika sedang salat, Allahu Akbar, dah 2 rakaat salat, tiba kawan buat air sembe, batal salatnya langsung. Ulang wuduk balik, ulang salat balik. Itu ketentuannya. Kecuali assalamualaikum, assalamualaikum, tiba orang buat air sembe, assalamualaikum ibu. Tak usah ulang. Jadi tayamum itu batal ketika ada air. Ibu sudah tayamum. Bahkanlah salat, tapi lu salam naik, tibu air, batal salat ibu, batal tayamum ibu. Ya, ketetapannya begitu Pak, soal tayamum ni. Ada ketentuan-ketentuan khusus untuk tayamum. Atau kamu pulang di tempat yang rendah, maksudnya habis buang air. Buang air besar, buang air kecil, tidak ada apa air, Bapak Ibu ingin salat, boleh bertayamum kalau tidak ada air. Tapi ada yang hebat Bapak Ibu. Buang air itu bahasa Al-Qur'annya kembali dari tempat yang rendah. Bukan ya tabawal namanya. Ya bukan ya tagawat namanya. Tapi kembali dari tempat yang rendah. Itu adab Bapak Ibu ya. Buang air itu bahasanya pun bahasa kias. Kembali dari tempat yang rendah. Itu ya. Kalau bahasa awaknya ke belakang. Melapor. Ya tak? Itu Al-Quran yang mengajarkan berbahasa begitu. Jangankan prosesnya, penyampaiannya tidak boleh vulgar. Ya tak? Kamu Pak? Tidak boleh vulgar bahasanya Pak. Ya kan? Ke belakang. Pai melapor. Kalau bahasa kaminya, pai bersemedi. Semedi itu tahanus namanya itu. Itu bahasanya begitu Pak. Apalagi proses pembuangannya itu. Aduh apa-apa kok Pak, tapi jalan saya tagak Pak. Kemaduk kabanotonya, coret saya kabanoto tu Pak. Coba Pak kalau keluar kota apa jalan tu? Itu kaki sabala. Itu. Ibu bapak kalau buang air tidak ada tempat itu, WC umum itu, cari tempat yang rendah yang tak suruk, tak nampak diorang. Itu bahasanya tu. Makanya buang air itu Ibu, kalau tampil tak buka aku Ibu, Nabi contohkan ada orang yang menutupi kita. Ini tempat terbuka ni, tak ada penghalang, pandang orang lapis saya. Tagak di belakang awak tu beberapa orang, kita duduk. Buang air ni baru boleh berdiri kalau tempat tertutup. Kalau sempat tu, boleh berdiri tu. Tapi kalau di tempat terbuka, tak boleh berdiri, tak boleh menghadap kiblat, tak boleh membelakang kiblat, tak boleh berdiri, duduk dan ditutup oleh orang. Tak boleh bicara, jangan mau otak, tak apa-apa aku Ibu.
Ya kan? Sambil buang air motor sebelah-sebelah kamar mandi Ibu. Dulu di kampung kan orang buang air di batang air tak? Batang air tu Pak, berjajar tu, bertiga berampik tu, sambil merokok-rokok motor segala sejajar tu Ibu. Tak boleh. Ya. Jangankan prosesnya yang vulgar, bahasanya pun tak boleh vulgar. Kembali dari tempat yang rendah. Kadang-kadang ini Bapak Ibu yang awak mulai kini, anak-anak awak kadang-kadang tak diatur Bapak Ibu. Makanya anak-anak tu kadang pipis jadi, makanya tampik-tampik umum Bapak Ibu. Halte-halte kan bau pipis tu. Karena anak-anak tu situ saja pipis Bapak Ibu. Anak-anak bujang-bujang kau. Tak diatur adab-adab buang air tu Bapak Ibu. Tak boleh buang air di tempat terbuka, di fasilitas umum, di bawah pohon. Tak boleh. Bahkan di air yang tak mengalir, tak boleh. Di kolam renang tu, ambo kadang-kadang pergi bawa renang, ambo takut masuk kolam renang tu kadang-kadang Bapak Ibu. Ambo rumah ambo dekat ABG tu buah. Ambo kalau pergi bawa renang jam 7 ambo masuk itu mah. Jam 9 dah tiba orang tu bukan keluar itu mah. Bak ke betul Ustaz, ambo tak curiga lah Bapak Ibu, tapi ambo lah bercalik-calik Bapak Ibu. Awak kalau berenang di kolam renang tu, apalagi daerah radiatif tu kan dingin Ibu. 10 minit saya dalam air tu, berarti sasak buang air mah. Pasti ke kamar mandi tu Pak. Inilah sajam dalam air tu Pak, nak keluar-keluarnya lah Pak. Adi mana buang air tu Pak? Tu yang antuk saya meniko Pak. Coba bayangkan Pak, andai-andai kuah, cie orang segale kuah. Kari 300 orang. 300 galih tu mah. Dan masuk wak bandi sama-sama. Pada pipis mohon maaf Ibu ya. Itu sarang virus, sarang bakteri, sarang penyakit. Nyolataan bara hembe ke dalam tu. Tu begadang sama-sama di situ. Kan tak ada adab namanya tu. Kecuali batang airnya mengalir. Kadang ada ibu-ibu kau yang nak buat kadang ada ibu kan buat anak kadang-kadang tu kalau berenang anak-anak tu. Anaknya kau lama hari, ma pipis, aku cek doa, situ salah caknya. La ilaha illallah. Nyo dia balik pergi kamar mandi buat anaknya, situ salah. Ibu kecian ke anak ketik waktu, ang beko kok terasa sasak pipis kecian je, apa ke kamar mandi wak. Dari ketik dia jalan. Ikut dari ketik suruh situ, saya tu pergi kadang situ saya Pak Ibu. Itu. Jadi buang air itu ada adabnya Bapak Ibu. Itu makanya diatur khusus tentang ini dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, makanya kalau Nabi mencontohkan kalau buang air itu Nabi duduk meletakkan lutut kanannya ke tanah, mengangkat lutut kirinya. Itu cara pipis tu Pak. Lutut kanan itu ke tanah, lutut kiri diangkat sehingga jatuhnya full. Setelah itu mohon maaf diurut Nabi 3 kali. Baru Nabi ya cucikan dengan tangan kirinya. Awak ndak loh ala tagak ya tu bangkit tu seketiknya Pak Ibu. Beko pasnya masuk ke dalam balik meleleh tu. Ya Pak, bawa cari ni tak curah loh Pak. Mendakinya. Ndak banyak apa tu. Makanya apa-apa Ibu, apa mohon maaf dia apa-apa terutama ni. Apa kau sama yang luhu beko di kantor di masjid kau, Pak ke kamar mandi cuba Pak cek celana dalam Pak tu. Kadang boleh jadi bernajis Pak. Kalau bernajis tak salah Pak lah. Baca rumah ceknya Ustaz, cari warnanya lu. Buka di kamar tu cari warnanya. Kau berubah warnanya kan? Ya kan warna, cari warnanya. Ada nampak warna berubah enggak? Enggak aman. Ini kan hitam warnanya Ustaz tak nampak tu. Abaun. Riang, ayo tu mah. Anak itu mah. Oh enggak babaun Ustaz, jilid Ustaz. Ayo asin ayo tu Pak. Kan cara identifikasi najis gitu. Warna, aroma, rasa. Kalau aman yang 3 tu, suci. Kadang mohon maaf dia apa-apa kok, saya dapat dia pipis, tidak menarik celananya ke bawah utuh, resleting saja, ya enggak. Dan ketika dia pipis berdiri itu, mohon maaf dia tidak curah, tapi dia mendaki itu. Kalaupun apa istinja masih so beko di batang tu, bekonya turun ke bawah tu. Karena celana apa tu? Tak boleh Pak solat tu najis tu. Kalau najis tak sah solat apa? Tak dihitung solat apa tu. Perlu pastikan tu. Maksud ibu kadang juga begitu kan, ibu kan ada mohon maaf ni, ada cairan-cairan tertentu kan. Periksa di kamar mandi dulu sebelum wuduk itu. Warna cari. Ada warna yang agak beda karena itu mah ganti.
Ya toh? Konda itu. Ibu kenapa yang najis baunya tuh? Ndak bau Ustaz, jelek. Oh yo Ustaz, ayo karena itu mah. Itu caranya Bapak Ibu. Makanya saya sering katakan itu Bapak Ibu kalau jamaah itu, kalau PK kantu terutama ni awak di ruang AC, laki-laki, bawa kain ganti dalam tu atau bawa kain sarung. Bawa berisiko mohon apa? Riskan celana dalam kita nih. Saya Bapak Ibu ngajar kadang di ruangan saya bimbingan, kadang mahasiswa aku Pak, namanya mahasiswa lah. Yo aromanya, bantunya itu. Makanya boleh bisa nang minta bimbingan laki-laki saya. Kalau ada mahasiswa bimbingan jangan boleh laki-laki saja. Bo kalau mahasiswi Pak, acok hang Pak. Iya. Kan bisa jadi itu yang muda-muda Pak. Misal mohon maaf dia eraksi. Eraksi laki-laki itu Pak paling lama 5 menit keluar cairan tuh. Cairan itu najis tuh Pak. Mazi itu najis. Sama dengan pipis status itu Pak. Mazi itu najis. Kalau kain dalam kita ganti itu Pak, tidak boleh bawa salat tuh. Itu cuci dulu. Nah, begitu rapinya agama kita mengatur soal kebersihan nih. Ya. Jadi prosesnya pun harus secara baik dan santun. Begitu juga kamu menyentuh perempuan dan tidak menemukan air. Jadi menyentuh perempuan ini batal wuduk kita. Ya. Tapi bacaan para ulama berbeda tentang kata lamastum. Sebagian membaca pendek lamastum, maka persentuhan mutlak hingga suami istri bersentuhan kulit batal. Kalau dibaca pendek, benar dibaca pendek, kaidahnya benar. Imam Syafi'i berpendapat begitu. Suami istri bersentuhan kulit batal, ulang lagi wuduknya. Karena masuk kategori menyentuh lawan jenis. Tapi Hambali tidak dan mazhab lain tidak. Sentuhan itu harus dengan sentuhan yang tidak biasa, yang melibatkan rasa, maka dibaca panjang. Aula mastumun nisa. Kalau dibaca panjang, yang membatalkan wudhu sentuhan yang luar biasa, yang melibatkan rasa. Maka ibu bapak dengan saya, ibu-ibu dengan saya, kan kita kan tidak mahram, tidak suami istri. Ibu kalau bersentuhan kulit dengan saya, tidak batal wudhu saya, tidak batal wudhu ibu, selama tidak ada perasaan yang berubah. Misalnya ambo masuk masaji, ibu keluar masaji, lu bersentuhan kulit awak. Ambo biasa, ibu biasa, tidak masalah. Kecuali ketika bersentuhan kulit tadi, ibu menggigih ibu, itu batal. Atau ambo sasak ngok ambo, batal. Karena sudah rasa. Karena itu yang membatalkan wudhu bukan persentuhannya, efek persentuhannya. Karena itu dalam mazhab Hambali disebutkan begini. Bila nenek-nenek bersentuhan kulit dengan anak bujang, maka wudhu nenek dan wudhu anak bujang itu tetap sah, tidak batal, lanjut salat. Kalau nenek-nenek dan anak bujang bersentuhan kulit. Tapi kalau kakek-kakek dengan anak gadis bersentuhan kulit, dua-duanya batal. Kakek batal, anak gadis batal. Bakok betul Ustaz, itulah beda nenek jo kakek. Jadi kalau nenek ini umurnya sama jo pangananya. Kalau umurnya 70, pangana 70, itu nenek. Kalau kakek umur jo pangana beda. Umur 70, pangana 7 wale. Makanya jo kakek kau yang percaya warna ibu. Nyo bantu kamatinya. Akar panjang. Ada model-model beliau kau yang percaya. Model kakek ibu dia percaya ibu. Itu bantu kamati itu. Ya kan? Akar panjang tu. Memang begitu kami laki-laki ini diciptakan Allah. Kami matinya masuk tanah aja. Ibu enggak ada masa menopausnya, selesai. Kami enggak ada selesainya. Begitu aturannya. Makanya kalau kakek-kakek jaga anak gadis, batal. Karena kakek rasanya tidak pernah hilang. Nenek hilang rasa ketika menopaus. Tidak ada lagi persoalan, selesai. Itu. Jadi yang membatalkan wudhu itu soal rasa. Nah kalau itu terjadi, air tidak ada, bertayamumlah dengan tanah yang baik. Itu kenapa saya lebih memilih pendapat tayamum yang paling baik itu pakai tanah. Walaupun boleh dengan debu, tapi dengan tanah yang paling baik. Nah tayamum ini terakhir, tayamum itu kata Allah sapu wajah dan tangan, 2 saja. Ini bukan wudhu tayamum.
Maka tayamum yang paling afdal, saya diajarkan guru-guru saya dulu, 2 kali tepuk, walaupun boleh sekali tepuk. Boleh sekali tangan, muka, tangan. Boleh. Tapi yang paling baik itu 2 kali tekuk. 1. Setelah itu diratakannya begini. Atau begini. Jangan begini. Karena kalau begini dianggap terpakai. Nah, ketika sudah ditempel, maka ditiup saja kalau agak kasar-kasar atau dibeginikan. Kalau menyapu wajah, yang kanan, yang kiri. Dan ibu jari ke bawah ini. Jadi bukan curang babadak. Tak mau itu tayamum loh, Pak. Yang kanan, yang kiri, tapi sekali jalan. Jadi tidak berputar dia tuh, Pak. Tangan dibagi 3. Ibu kalau menyapu tangan, ini telapak tangan kita ini 3 baginya nih. Yang kiri, yang kanan, yang kiri. Jadi kita pakai yang kiri dulu untuk yang kanan. Ibu jari itu bagian bawah sini. Nih. Ini ruas jari kita ini. Ini untuk yang di belakang nih. Telapak tangan untuk yang di atas ini. Dan ibu jari untuk di punggung ibu jari. Jadi cara bertayamum yang baik itu, Ibu, tempel ke sini di bawah, tarik ke belakang, lalu naikkan ke atas. Ini taruh ke bawah, ibu jari ke sini. Jadi ibu jangan dekau orang mampu pesamui. Tarik ini ke bawah, ke sini, naikkan nih. Baru ke sini. Ibu jari ke belakang ibu jari. Itu tayamum yang paling afdal. Walaupun tayamum itu bisa saja begitu. Yang penting sudah disapu dengan tanah yang baik tadi. Nah, itulah kurangnya lagi kata Allah, kalau kurang-kurang juga, innallaha kana ngafuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf. Kalau masih kurang juga, Allah Maha Pemaaf. Termasuk ibu-ibu, saya lupa tadi menyampaikan yang ada yang penyakit loss ya. Pipis kok tidak berhenti-berhenti leh. Dia tayamum lah. Sakit nama itu. Dia tayamum. Ya. Dia ganti dulu pempesnya. Lalu dia boleh bertayamum. Ya. Sekali tayamum, sekali ibadah. Walaupun kalau dia mau wudu, masih dibolehkan wudu. Ya, tapi kalau mau tayamum juga boleh. Ya. Tapi syaratnya ganti dulu itu. Ya. Yang kena najis itu. Sama ibu-ibu kalau ada, mohon maaf, ada ibu yang darahnya tidak berhenti ya. Darah istihadah namanya itu. Bahwa darah haid ini maksimal 14 hari. Lewat 14 hari kalau masih berdarah juga, dia wajib salat. Bukan darah haid lagi namanya. Ganti, dia boleh wudu atau tayamum. Nanti dia salat saja. Begitu ketetapan-ketetapan yang diatur di ayat ini. Baiklah Bapak Ibu, masih ada waktu kita 5 menit atau 6 menit kalau ada pertanyaan.